KDM aneh? Kenapa tidak seperti pejabat lainnya? Yang lain sibuk korupsi uang pajak, KDM sibuk bangun jalan. Banyak yang nyinyir emang bangun jalan bisa kenyang. Rakyat butuh kerja. Selain menumbuhkan perekonomian, juga mengurangi banyaknya kecelakaan karena jalan berlubang atau bekas tambalan. Ya sebenarnya apa ya, infrastruktur itu ya penting sih, mau nggak mau juga ya memang ya gitulah, kayaknya di skip deh. Garut punya persoalan yang harus diselesaikan dalam 10 tahun ke depan menuju 2045. Salah, Garut persoalannya tidak hanya ke depan, tapi utamanya dalam 10 tahun ke belakang. Masa pemerintahan Bapak, dana IP, dana hibah mengalir deras triliunan rupiah, sesuai data yang diungkap Kang Deddy. Ya, karena selalu dikritik oleh Bapak, jadi kan diungkap sama Kang Deddy. Bapak nggak bisa mengelola dana triliunan itu menjadi nilai infrastruktur yang bisa dibanggakan di Garut. Jalan kabupaten hancur, jembatan-jembatan hancur, sekolah-sekolah rusak. Bapak tuh gagal. Garut. Itu simple sih itu komentarnya. Bapak tuh gagal. Jadi udahlah, gak usah banyak ini, udah ada gitu. Iya, Garut. Viral di jagat media sosial TikTok dan Instagram, seorang pria mendadak mencuri perhatian publik karena penampilannya yang sangat mirip dengan Gubernur Jawa Barat, I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Porkan untuk Anda. Ini Kang Ajang ya kalau nggak salah itu ada kita, tapi saya nggak bahas apa-apalah. Nanti kita bahas soal meniru, impersonate dan lain-lain di video ini. Deddy Mulyadi kondangan ke orang yang tak dikenal. Begini reaksi Ibu Hajat. Aksi kocak KDM menyita perhatian publik. Pasalnya kali ini KDM eksperimen, kondangan ke orang yang tidak dikenalnya. Di luar dugaan begitu KDM sampai di tempat hajat, ia bak artis papan atas. Kalau di YouTube, kayaknya saya udah pernah ngomong deh. Video KDM yang paling suka saya tonton itu adalah KDM datang ke undangan hajatan orang random. Itu tuh ya asik gitu. Kayak kita nonton sesuatu yang kayak tiba-tiba terus respon orang gimana antusias dan kayak gitu, ada Kang Deddy gitu. Itu luar biasa. Itu bagus tuh. Saya paling suka tuh. Kayaknya udah hampir saya tonton semua deh, yang bahkan saya sering nyari di YouTube-nya itu KDM ke hajatan gitu. Nanti muncul kan ada beberapa tuh. Nah itu karena ya seru. Haji Rudi Gunawan, Bupati Garut ke-26, kembali menyampaikan klarifikasi atas pernyataannya yang sempat menjadi sorotan publik. Klarifikasi tersebut berkaitan dengan tanggapan dirinya terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat, Kang Haji Deddy Mulyadi, mengenai rencana reaktivasi jalur kereta api Garut Cikajang. Rudi Gunawan menjelaskan, pendapat soal reaktivasi kereta api Garut Cikajang ini juga sempat memicu perbincangan di tengah masyarakat. Namun, ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut telah disalahpahami sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan gubernur. Bahkan, Rudi diserang banyak oleh pendukung gubernur di media sosial. Padahal, menurut Rudi Gunawan, pandangan yang ia sampaikan bukanlah kritik, melainkan bentuk pendapat pribadi yang didasarkan pada kapasitas dan pengalamannya yang pernah menjadi kepala daerah, serta aspirasi yang pernah ia terima dari masyarakat Kabupaten Garut. Ia juga menambahkan, Sahabat saya dan malahan kritik Pak KDM. dinilainya
dirinya sangat menghormati Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, terlebih lagi mereka masih satu partai politik. Meski demikian, perbedaan persepsi menurutnya merupakan suatu hal yang wajar dan tidak mesti selalu dianggap sebagai pihak yang kontra. Namun rupanya, Gubernur Deddy Mulyadi pun dinilainya salah menanggapi perihal pendapatnya tersebut. Nah, kami akan menjawabnya sebagai berikut ya, Kang Pei. Bahwa saya tidak pernah mengkritik Pak KDM. Karena saya di luar sistem dan Pak KDM itu satu partai dengan saya. Sahabat saya, dan malahan awal-awal jadi bupati saya selalu datang ke Purwakarta minta saran dari beliau. Nah, ada pertanyaan dari masyarakat. Ya, ini pertama sebenarnya mungkin yang dianggap kritik itu adalah mengenai masalah reaktivasi kereta api. Bentar. Kenapa video ini? Udahlah. Industri Cidubian nomor 3 Kota Bandung. Ya, ini yang mirip menir KDM. Nanti kita akan bahas di video ini. Ini saya kasih dari saya, mutasiin mobilnya. Kalau di Jabar saya urusin, nggak usah keluar uang, ambil aja. Nggak berani, nggak apa-apa. Rezeki. Untuk mutasi mobil. Karena kan sampai kapanpun nggak bisa mobilnya mutasi. Iya, ya udah nih ketemu saya tuh dia bawa rezeki itu. Saya lihat dia soalnya. Saya ngimpi nggak sih mas? Nggak ngimpi. Udah nanti pulang dari sini, pulang dari Popo, pulang dari Jakarta, pulang dari Tambun, pulang ke sana, langsung hari Senin proses mobilnya dimutasikan. Beneran nih pak? Oh beneran, masa saya bohongan? Ya, Makasih ya pak ya. Makasih pak. Harus baik, saya lihat rajin, beli mobil sendiri, ya kan? Itu udah salam buat istrinya dari saya, ya? Boleh. Ayo sini boleh. Ya, mutasi ya. Kalau saya ke sana, kalau mau ngomong itu udah luar biasa mengharukan dan sesuatu yang ya impactful ya. Tapi Kang Deddy itu selalu mobil atau apapun lah yang kerja ngambil sesuatu dari Jawa Barat, pajak ya harus Jawa Barat juga. Jadi kalau misalnya ini mobil mana ini platnya ini udah mutasikan kan gitu. Salah satunya kan supaya nanti pendapatan untuk Jawa Barat juga gitu. Ya intinya saling ya, ngambil hasil dari Jawa Barat kembali lagi nanti pajaknya ke Jawa Barat. Makanya beliau juga suka mengomentari soal kantor yang ada di luar Jawa Barat, pabriknya ada di Jawa Barat, bayar pajaknya ke luar Jawa Barat. Hajat yo, aing nek nanya mana buka hajatna? Emang aja pakai jengkol? Halo. Oh, kan dia ngabejaan ya. Jadi lamun geus aya karedok tong make bihun. Ngirit. Lah urang Sunda mah kejo kentang. Pan kejo teh kentang keneh. Gandeng, heuy, gandeng. Abe aya pabe. Oh, tengah boy gandeng teh. Gandeng gawe. Nah, keredok. Menang dar gede. Yenan dia. Anjir, di dahar nu make teri. Waduh. Beres kerupuk. Hajat yo. Ya kan seru ini kalau KDM menjadi tontonin lah video Kang Deddy ke nikahan tuh ya, nikahan rakyat yang random ya, bukan yang beliau diundang gitu. Itu seru tuh, tonton, recommended lah. Untuk Cirahong sama karakternya terburu-buru, belum tahu kondisinya seperti apa lantas memviralkan. Bahkan teman-teman Cirahong juga bertabayun dulu lah gitu sebelum memviralkan hal tersebut gitu. Sehingga baik yang memviralkan maupun yang ditanggapi gitu ya oleh Pak Gubernur gitu ya, memicu orang luar Cirahong memberikan nilai buruk terhadap
yang ada di Cirahong. Padahal sebagaimana kita lihat, baik komentar langsung dari orang-orang Cirahong maupun orang-orang yang menggunakan gitu ya, menggunakan jembatan tersebut menjadi perlintasan Tasik Ciamis gitu, itu menganggap bahwa merasa bahwa itu bukan pungli gitu, itu seadanya, punyanya 1.000 yang ngasih 1.000, ada punya 2.000 ngasih 2.000. Untuk apa? Untuk para pengatur atau penjaga jembatan tersebut. Pengatur apa? Pengatur alur keluar masuknya, tutup bukanya jembatan, karena banyak berkomentar, wah besar gitu ya, jembatannya luas, bisa dilakukan 2 jalur, bisa dilalui 2 jalur, tapi orang-orang yang asli sana, yang sering lewat sana gitu ya, merasa bahwa enggak, menyeramkan ketika dilalui 2 jalur, berarti butuh pengatur. Terus kemudian menjaga apa lagi selain menjaga alur lalu lintasnya, menjaga penerangan. Buktinya ketika sudah diviralkan, mereka penjaga merasa malu, mungkin risih gitu ya, banyak yang mencibir, tidak menjaga lagi, lampu-lampu pada hilang gitu. Jadi sekali lagi sudah bukan masaknya gitu, sudah bukan masaknya diviralkan tanpa solusi. Oh ya, jembatan Cirahong ya. Ya, saya juga nggak pernah lewat sana, saya juga nggak tahu bagaimana kondisinya. Ya, tapi saya tetap pengen bahas ini jembatan Cirahong. Nanti silahkan tonton videonya di sini. Sini. Jadi jembatan Cirahong ini lumayan sering muncul di FYP TikTok saya gitu, karena kan kayak scroll, karena mungkin karena memang ada beberapa yang saya benar-benar tonton gitu, saya baca komentar-komentarnya gitu, terus perdebatan-perdebatannya, ada yang bilang, wah kamu nggak pernah lewat sini ya, ini saya warga di sini, saya terbantu, saya ini, dan ada banyak lah videonya, tapi nanti kita bahas, nanti videonya ada di sini, silahkan tonton jembatan Cirahong.